Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera. Masih dengan saya Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya memperbesar atau memperlebar gulungan kundalini. Jadi kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang gimana cara membangkitkan kundalini, mungkin saja kundalini teman-teman itu masih gulungannya itu masih kecil. Nah, ini saya kasih tahu gimana caranya untuk mengembangkan atau untuk memperlebar atau untuk istilahnya memperbesar gulungan kundalini sehingga nantinya ketika kundalini ini aktif, benar-benar aktif, itu bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga bisa istilahnya bisa lebih maksimal ya. Jadi energi kundalini pada teman-teman semuanya bisa lebih maksimal. Nah, mau tahu gimana caranya memperlebar atau memperbesar gulungan kundalini? Simak video ini selengkapnya. Oke, jadi kalau untuk memperlebar atau memperbesar gulungan kundalini ini, ya ada beberapa cara sebenarnya, tapi khusus pada video kali ini saya akan membahas dengan satu cara, yaitu dengan menggunakan bola cahaya. Atau tidak boleh juga tidak berupa bola atau bisa diasosiasikan dengan bentuk yang lain, bisa juga dengan kotak cahaya atau selubung cahaya, bolehlah, itu terserah dari teman-teman semuanya. Tapi yang jelas pada video kali ini saya akan mencoba mengasosiasikannya dengan bola cahaya. Nah, sebelum saya membahasnya, perlu teman-teman ketahui mengapa kok kundalini ini perlu diperlebar jalurnya, perlu diperlebar gulungannya, itu karena umumnya ketika teman-teman pertama kali berlatih kundalini itu biasanya itu bentuknya itu 3,5 atau mungkin 1/4 lingkaran ya, kecil lah, pokoknya kecil. Nah, makanya perlu cara atau perlu latihan untuk memperbesar, untuk memperlebar gulungan kundalini ini. Nah, caranya untuk sesi kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu menggunakan bola cahaya. Yang pertama, teman-teman bisa posisikan duduk. Boleh seperti ini di kursi gitu kan, boleh duduk seperti ini dengan tangan menghadap ke atas seperti itu. Nah, kemudian boleh juga dengan bersila, boleh ya kan, pokoknya duduk ya, usahakan duduk karena ini kita prosesinya adalah menarik energi dari atas ke bawah, jadi biar lebih enak. Kalau nanti tiduran itu kurang tepat atau kurang pas rasanya, jadi agar lebih maksimal saja latihannya untuk sesi kali ini adalah dengan posisi duduk ataupun bersila. Senyaman mungkin saja, boleh berselancar juga tidak masalah. Kalau ini posisi duduk, usahakan kaki menempel di lantai, tangan menghadap ke atas, kemudian pejamkan mata. Seperti biasa, olah nafas terlebih dahulu. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Tarik nafas secara perlahan melalui hidung, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, atau Bapak Ibu semuanya ketahui, ketika menarik nafas, gitu kan, menarik nafas melalui hidung, ketika udara mulai masuk ke dalam tubuh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa memfokuskan atau bisa memerintahkan udara tersebut yang masuk atau oksigen yang masuk untuk mengikat semua ketegangan yang ada pada tubuh. Nah, ketika sudah diikat, entah itu ketegangan di leher, pikiran, dimanapun lah pokoknya, ketika sudah diikat, kemudian fokuskan untuk ketegangan-ketegangan tersebut menjadi satu dan dorong keluar melalui hembusan nafas Bapak Ibu teman-teman semuanya. Makanya saya perintahkan atau saya instruksikan untuk mengeluarkannya melalui mulut. Gitu. Jadi biar semua ketegangan itu bisa keluar secara bersamaan. Lakukan sampai benar-benar rileks, benar-benar nyaman. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya sudah merasakan posisi yang enak lah ya, yang enak, yang pokoknya enak lah. Bisa duduk nyaman, jadi betah buat Bapak Ibu semuanya, betah gitu. Jadi kalau masih merasa kurang enak, masih merasa ada hal yang mengganjal dan lain sebagainya, ya lakukan terus sampai Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya merasa rileks, merasa nyaman. Nah, kalau sudah, tetap kondisinya tetap memejamkan mata ya. Jika sudah, kemudian visualisasikan atau gambarkan titik cahaya di atas cakra mahkota ya, boleh di atas cakra mahkota, kurang lebih di sini. Bola cahaya. Jadi kalau awalnya teman-teman menggambarkan atau membayangkan atau memvisualisasikan energi gitu kan,
bentuknya masih dalam satu titik cahaya, masih kecil. Kemudian perbesar terus sampai kurang lebih bola cahaya itu atau mungkin selubung cahaya itu kurang lebih besarnya sampai ya 1 meter atau 2 meter lah. Jangan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil masuknya itu kurang enak intinya. Biar lebih besar sehingga nantinya ketika bola cahaya ataupun selubung cahaya itu turun, bisa istilahnya cahaya tersebut menyelimuti seluruh tubuh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sehingga nantinya ketika memang energi itu turun, energi itu masuk, ya bisa membersihkan seluruh cakra-cakra yang ada pada tubuh, seluruh istilahnya kayak kalau mobil ya, kalau kotor gitu kan. Habis jalan-jalan jauh, kalau kotor itu ketika masuk ke tempat cuciannya dibersihkan benar-benar bersih sehingga nantinya bisa enak dipandang gitu kan, bisa dinaik lebih enak dan sebagainya. Itu tujuannya pun sama untuk membersihkan jiwa dan pikiran, membersihkan cakra-cakra, membersihkan aliran-aliran energi, jadi jalan-jalan energi gitu kan yang ada pada tubuh itu, sehingga nantinya kundalini ini bisa ketika diperlebar jalurnya, itu maksudnya diperlebar kondisi gulungannya, dia bisa naik secara maksimal gitu. Tujuannya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya biar lebih lancar aja sisi kundalini ini ketika dia kondisinya sudah lebar gitu kan. Kan kalau lebar di bawah gitu kan kondisinya, itu tekanannya kan sangat luar biasa sehingga butuh di booster ke atas sehingga dia bisa berputar dengan lebih maksimal. Kalau tidak dibersihkan mungkin saja ada sumbatan-sumbatan kecil itu akan menghalangi sehingga nanti hasilnya kurang maksimal. Nah, inilah fungsinya daripada kita menggunakan bola energi ini untuk memperlebar jalur, bukan jalur ya, untuk memperlebar gulungan kundalini. Nah, selain daripada fungsinya untuk memperlebar gulungan kundalini, bola energi ini, bola cahaya energi ini, fungsinya juga untuk membersihkan seluruh titik cakra, kemudian organ-organ tubuh yang ada pada tubuh terutama, itu juga berfungsi untuk, istilahnya untuk meregenerasi sel-sel juga yang ada pada tubuh, kemudian untuk membuat organ-organ tubuh itu semakin fit dan semakin sehat juga. Lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kita bayangkan bahwa ada bola energi, bola cahaya energi berada tepat di atas cakra mahkota kita. Ya sudah, bayangkan selebar mungkin minimal 1 meter di atas. Bukan 1 meter di atas ya, tapi kurang lebih diameternya ada 1 meter. Jika Anda sudah melihatnya sangat jelas sekali, bola cahayanya itu sudah terbentuk dengan sangat jelas gitu kan di mata batin teman-teman semuanya. Kemudian perintahkan bola itu mulai masuk melalui kepala. Nah, di area kepala ini perintahkan juga bola energi ini untuk membersihkan seluruh cakra, titik-titik cakra, baik itu cakra mayor, cakra minor, dan lain sebagainya yang ada di area kepala, untuk dibersihkan semuanya. Kemudian juga untuk membersihkan seluruh sel-sel yang mungkin perlu sudah saatnya diregenerasi, tapi karena ada entah itu faktor-faktor lain atau faktor apapun atau faktor X yang ya kita tidak pernah tahu, sehingga sel ini tidak secepat itu meregenerasi. Maka dengan energi ini kita upayakan supaya sel-sel ini untuk segera diregenerasi. Kurang lebih seperti itu. Ketika sudah merasa cukup, kemudian turunkan sampai ke cakra tenggorokan. Jadi kalau di cakra mahkota turun, itu sekaligus di cakra ajna juga ya. Kemudian turun sampai ke leher. Nah, ini cakra tenggorokan. Sama, ketika sudah sampai sini, perintahkan juga bola energi itu atau aliran energi tersebut untuk membersihkan seluruh energi atau seluruh cakra yang ada di area tenggorokan. Termasuk sel, termasuk jalan darah dan lain sebagainya. Kita bersihkan semuanya sehingga organ tubuh yang ada di area sini bisa bekerja dengan normal. Kemudian perintahkan lagi untuk turun. Nah, ini ketika turun itu fokuskan energinya itu turun melalui atau bersumbu pada tulang belakang ya, pada tulang belakang. Jadi bersumbu pada tulang belakang. Karena memang ini adalah jalur susumna sehingga harus difokuskan di sini ya, supaya nanti kundalininya ketika dinaikkan itu lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah kita turunkan lagi ke sampai ya setara dengan dada ya, setara dengan dada, bola energi ini setara dengan dada, kemudian
kita putarkan di situ energinya untuk membersihkan seluruh organ yang ada di area dada, termasuk jantung dan lain sebagainya. Begitu pula titik energi yang ada di area dada, entah itu cakra jantung dan beberapa cakra-cakra minor yang lain. Bersihkan semuanya sehingga benar-benar ready di situ, sehingga tidak ada sumbatan-sumbatan energi yang ada di area cakra jantung. Karena meskipun kita sering berlatih gitu kan, tapi kalau kita tidak melakukan pembersihan, kita tidak melakukan check up energi, ya seringkali ada penyumbatan energi yang tanpa kita sadari. Sumbatan-sumbatan energi ini ya mungkin kalau masih kecil sumbatannya kita tidak terasa ya, energi masih tetap berjalan. Tapi nantinya lama-kelamaan kalau tidak segera dibuang atau tidak segera dibenahi, maka sumbatan ini akan semakin besar sehingga pada kondisi tertentu akan menghambat aliran energi. Nah, jika sudah, turunkan kembali sampai ke area di cakra solar plexus, di area perut. Di area perut ini termasuk juga membersihkan seluruh organ-organ tubuh, meregenerasi sel-sel yang ada di area perut ini juga, kemudian menstimulasi cakra-cakra yang ada di area perut juga. Pokoknya ini membersihkan area di area perut, terutama cakra solar plexus. Kemudian kita perintahkan lagi untuk turun sampai ke cakra dasar, ke cakra seks terlebih dahulu. Kemudian setelah dari cakra seks sama ya, kita perintahkan juga untuk membersihkan energi-energi yang ada di cakra seks. Kemudian kita turunkan lagi sampai ke cakra dasar, ya kan? Nah, ketika sudah di cakra dasar, kita naikkan sedikit bolanya, kemudian kita alurkan, kita dorong ke depan supaya tepat berada di titik perineum. Ada di titik perineum. Titik perineum ini antara anus dengan kelamin ya. Jadi antara cakra dasar dengan cakra seks ini ya, di antara itulah istilahnya jalur atau titik perineumnya. Nah, ketika sudah bola energi ini sudah menyelubungi titik kundalini tadi, gulungan kundalini tadi, maka pusarkan energi ini untuk semakin memperlebar gitu kan, semakin memperlebar gulungannya. Nah, biasanya jika ini terus dilakukan gitu kan, maka pusaran energi tadi atau bola energi atau bola cahaya energi tadi akan membuat si gulungan kundalini ini akan semakin besar ya, memang perlahan. Jadi mulai besarnya katakanlah dari 3/4 mungkin menjadi setengah lingkaran, menjadi lingkaran penuh dan lain, semakin besar dan ketika itu terjadi maka terjadi tekanan energi yang sangat kuat di area perineum. Nah, ketika sudah mulai terjadi tekanan energi dan Anda sudah mulai susah untuk mengontrolnya, maka itulah saatnya Anda untuk mendorong energinya naik. Jadi mendorong kundalini ini naik, karena itu ketika sudah tidak dalam kondisi seperti biasa ya. Jadi dalam arti yang awalnya kecil kan, kalau tiba-tiba besar itu kan tempatnya akan tumpah-tumpah gitu kan. Nah, ini perlu didorong ke atas gitu. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena ketika sudah sekarang ini katakanlah kita latihan ini, kondisi gulungannya sudah membesar, katakanlah sekarang sudah menjadi satu lingkaran penuh, maka itu tempatnya akan jadi lebar lagi gitu, akan lebar, jadi menyesuaikan kondisi gulungan kundalini tadi. Jadi fleksibel ya, titik cakra ini fleksibel, khususnya di jalur perineum ini fleksibel. Jadi kalau dia menyesuaikan ukuran gulungan kundalininya. Jadi kalau gulungan kundalini kecil, maka dia kecil juga. Tapi ketika dilatih terus, dibesarkan terus, diperlebar terus, maka dia juga akan melebar sesuai dengan ukuran gulungan kundalini tersebut. Nah, kembali lagi, jika tekanan energi pada area perineum itu sudah semakin kuat dan kita sudah semakin sulit untuk mengontrol, maka kita dorong ke atas. Melalui mana? Jalur mana ya? Melalui jalur sesuai dengan tadi kita menurunkan bola cahaya energinya, gitu. Terdorong melalui jalur tulang belakang, khususnya jalur susumna, sampai dia berada di cakra mahkota sampai tembus ke 3 cakra minor di atas cakra mahkota. Kemudian kita tarik lagi dan kita naikkan lagi, begitu seterusnya sampai kita merasa bahwa ketika gulungan kundalini yang awalnya kecil dan sudah membesar itu, dan ketika kembali berada di jalur perineum,
itu kita tidak merasakan lagi adanya tekanan-tekanan yang berlebih. Ibaratnya kita tidak sudah merasa nyaman ya, ibaratnya sudah merasa nyaman. Jadi kalau tadi kena ada tekanan-tekanan energi itu ketika dari kecil ke besar itu kan ada tekanan energi yang membuat diri kita merasa nggak nyaman, dan itu sudah saatnya untuk didorong ke atas. Nah, ketika kita tarik lagi, naikkan lagi, tarik lagi, naikkan lagi, maka pada akhirnya jalur perineum itu sudah mulai menyesuaikan besaran tempatnya. Nah, ketika kita sudah merasa nyaman, maka itulah saatnya kita menyudahi latihan untuk memperbesar atau memperlebar jalur perineum ini. Memperlebar gulungan kundalini ini. Oke, kurang lebih seperti itu tata caranya untuk sesi latihan memperbesar gulungan kundalini. Nah, semoga bermanfaat, semoga juga kundalini Bapak Ibu semuanya bisa lebih terkontrol, bisa bermanfaat untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Oh ya, jika Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya menganggap video ini bermanfaat, tolong share ya. Jadi jika Bapak Ibu semuanya menganggap video ini bermanfaat, tolong share ke seluruh teman-teman, saudara, dan lain sebagainya ya. Boleh di media sosial, WhatsApp, dan lain sebagainya. Share saja sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.